Ahwa rahimakumullah, terkhusus kepada para santri, orang tua dan para guru. Saya di sini membacakan satu syair yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. La tanalul ilma illa bisitatin. Tak akan berhasil ilmu kecuali 6 syarat. Zukain wa hirasin wastibalin wa bulgotin. Cerdas sungguh-sungguh, sabar cukup bekal, wa irsyadi ustadzin wa tuli jamani. Dapat petunjuk guru dan juga lama zaman. Para santri, para orang tua, tentu kita menginginkan anak-anak kita berhasil dalam menuntut ilmunya. Maka Sayyidina Ali membimbing kita. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan, la tanalul ilma, tidak akan berhasil dalam menuntut ilmu putra-putri kita illa bisitatin, kecuali 6 faktor itu harus dipenuhi oleh kita. Mana yang 6 faktor itu? Yang pertama adalah cerdas. Oleh karena itu penting anak-anak kita dicerdaskan dengan cara apa? Jaga makanannya. Ini yang paling penting ya. Yang pertama adalah jaga makanan. Oleh karena itu makanan jangan sampai tidak berkualitas. Nah, minum-minuman yang berwarna yang tidak berkualitas, makan makanan yang pedas-pedasnya tidak alami dan lain sebagainya. Lalu yang kedua apa? Sungguh-sungguh. Ini kesungguhan penting sekali. Bagi siapa? Yang pertama yang harus sungguh-sungguh adalah santrinya sendiri. Yang kedua adalah gurunya. Yang ketiga adalah orang tuanya. Ini harus sungguh-sungguh. Santrinya harus ditanamkan jiwa memang dia berada di pesantren itu tidak lama. Ya, tidak lama, dan memang ini dia kesungguhan di dalam pesantren yang tidak lama tersebut harus ada perjuangan, susah payah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah yang harus bersungguh-sungguh adalah gurunya. Cari guru yang tidak banyak keluar daripada pondok pesantren atau mengajar daripada anak-anaknya, ataupun di kelas-kelasnya kosong, tidak ada guru yang mengajar di situ. Nah, oleh karena itu penting yang kedua. Yang ketiga adalah orang tuanya. Orang tuanya jangan banyak membela anaknya yang memang melakukan kesalahan. Ini sekarang banyak booming sekali orang tua yang gara-gara dipotong rambutnya, yang gara-gara ada satu kesalahan yang dilakukan oleh anaknya, kemudian dilaporkan gurunya ke polisi. Gimana ini, hancur pendidikan di kita. Kenapa demikian? Karena orang tuanya yang banyak membela anak dalam hal yang tidak baik. Ya, kalau memang baik ya memang harus dibela, akan tapi lihat dulu, musyawarah dulu satu sama lainnya. Jangan langsung main hakim sendiri, datang dulu ke lembaga pendidikan tersebut, kemudian ngobrol, musyawarah, lihat kronologisnya, siapa saksinya dan lain sebagainya. Nah, itu yang mesti sungguh-sungguh. Yang ketiganya sabar, harus sabar di dalam menuntut ilmu, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru ketika dikasih PR, ketika dikasih hafalan dan lain sebagainya, harus dijalani dengan baik dan disupport oleh orang tuanya. Kemudian yang keempat adalah cukup bekal. Artinya cukup bekal di sini adalah harus peralatannya siap, kemudian keuangannya juga siap. Jangan sampai nunggak ke pondok pesantren, nunggak ke sekolah, dan juga peralatannya jangan sampai selalu pinjam kepada teman-temannya. Nah, ini sangat penting bagi anak dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian yang kelima, tulu'u zaman, harus lama waktunya. Nggak bisa hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun selesai mondok pesantren, nggak bisa. Harus lama zaman. Artinya ikuti terus apa perkembangan yang telah diarahkan oleh guru-gurunya. Itu yang kelima. Yang keenamnya harus dapat petunjuk daripada guru. Musyawarah dengan guru. Nah, kadang
seorang santri ataupun orang tua tidak ada komunikasi dengan guru, itu yang kacau, itu yang parah. Nah, ataupun langsung komunikasi dengan anak, dengan santri, sehingga guru ataupun para ustadznya tidak mengerti, tidak tahu kondisi yang terjadi ataupun permasalahan yang terjadi di anak, hanya orang tua yang tahu, sehingga apa? Sehingga anak menjadi tidak betah dan akhirnya gagallah dalam pendidikan. Ya, itu 6 faktor. Yang terakhir adalah kalau kita ingin berhasil dalam mendidik anak-anak kita ketika menuntut ilmu, maka kita tidak boleh untuk memberikan kelonggaran kepada anak dalam memilih waktu-waktu mereka pulang atau liburan. Harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan bersama tersebut. Nah, sehingga keberhasilannya insya Allah lebih dekat. Mudah-mudahan ini menjadi satu petunjuk dari Sayyidina Ali untuk kita, yaitu santri, guru, dan juga orang tua dalam mendidik putra-putri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.